Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu, jamaah sholat subuh dan kajian ahad pagi mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan atas limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya, serta taufik hidayah dan inayahnya. Walaupun di pagi yang dingin ini Allah masih menggerakkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju mushola yang kita cintai ini untuk menunaikan sebagian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu-ilmu Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan untuk baginda Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya sore hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini mengenai azan dan iqamah. Namun nanti kita bahas tentang azan saja karena bahasanya agak panjang. Nah, waktunya saya ada pengajian, belum mempersiapkan banyak di pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang azan ini akan dibagi ya, azan dan iqamah sendiri, azan sendiri, iqamah sendiri. Tentang azan, bahasan ini akan dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama tentang tata cara azan, kedua tentang hukum azan, ketiga tentang waktu azan, keempat tentang syarat-syarat azan, dan bagian kelima tentang yang diucapkan oleh orang yang mendengar azan. Yang pertama, tata cara azan. Para ulama berbeda dalam 4 pendapat perihal tata cara azan yang cukup terkenal. Pertama, tentang membaca 2 kali takbir. 2 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Membaca 4 kali syahadat, syahadatnya 4 kali dan sisanya masing-masing 2 kali. Inilah pendapat Imam Malik, ulama-ulama penduduk Madinah dan lainnya. Menurut pendapat ulama-ulama generasi belakangan dari murid-murid Imam Malik, kalimat syahadat hanya diulang 2 kali, bukan 4 kali. Ya, 2 kalimat syahadat, yang pertama dengan suara pelan dan diulang lagi dengan suara yang keras. Kedua, tata cara azan penduduk Mekah yang dibuat pegangan oleh Imam Syafi'i, yaitu 4 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali, dan sisanya masing-masing 2 kali ya, Imam Syafi'i. Ketiga, tata cara azan penduduk Kufah, yaitu 4 kali takbir permulaan dan sisanya masing-masing 2 kali. Tata cara azan inilah yang dibuat pegangan oleh Imam Abu Hanifah ya. Keempat, tata cara azan penduduk Basrah, yaitu 4 kali takbir permulaan, 3 kali kalimat syahadat. Ini beda lagi. Hayya 'alal falah juga 3 kali.
Dengan demikian ucapan sebanyak 3 kali itu dimulai dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Selanjutnya 4 kalimat tersebut diulangi secara berurutan untuk kedua kali dan ketiga kali. Demikian yang disampaikan oleh Imam Al-Basri dan Ibnu Sirin. Perbedaan pendapat tentang 4 tata cara adzan tadi karena beragamnya hadis dalam bahasan ini, di samping beragamnya yang dilakukan oleh masing-masing mereka di berbagai tempat. Hujah yang digunakan oleh ulama-ulama Madinah untuk mendukung pendapat mereka ini bahwa itulah tata cara adzan yang selalu mereka praktekkan di Madinah. Begitu juga dengan ulama-ulama Mekah dan ulama-ulama Basrah, masing-masing memiliki pedoman beberapa hadis yang menguatkan pendapatnya perihal 2 kali bacaan takbir di awal adzan, seperti pendapat yang dikemukakan oleh para ulama Hijaz. Ialah riwayat hadis sahih dari beberapa jalur sanad Abu Mahdurah dan Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Membaca takbir sebanyak 4 kali adalah berdasarkan hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Mahdurah dari jalur sanad lain dari Abdullah bin Zaid. Kata Imam Syafi'i, tambahan-tambahan tersebut harus diterima. Di samping memang itulah yang selalu dipraktikkan di Mekah. Tata cara pengulangan yang dipilih oleh murid-murid Imam Malik dari generasi belakangan adalah berdasarkan riwayat Abu Qudamah, adalah berdasarkan, tetapi kata Abu Qudamah, Abu Qudamah adalah seorang perawi yang lemah. Jadi ada yang mengatakan itu perawinya lemah. Dasar yang dibuat pedoman oleh ulama-ulama Kufah ialah hadis dari Abu Layla. Di antaranya anna Abdullah bin Zaid ra'a fil manami rajulan qama ala hazmin aitin wa alaihi budan ayyahduran fa'adzana masna wa qama masna wa annahu akhbara bidzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama Bilal fa'adzana masna wa aqama masna. Sesungguhnya Abdullah bin Zaid bermimpi melihat seorang laki-laki berdiri di atas dinding berlubang dengan memakai jubah hijau. Lalu ia menyerukan adzan 2 kali, ya. Dan menyerukan iqamah juga 2 kali. Setelah pengalaman mimpinya itu, ia ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal lalu berdiri dan menyerukan adzan 2 kali. Dan menyerukan iqamah juga 2 kali. Ya, ini ya, untuk pedoman. Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam pembahasan ini hanya hadis Anas saja, yaitu sesungguhnya Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah kecuali kalimat qad qamatis shalah. Bila adzan Bilal hanya mengulanginya, sementara Muslim atau Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Mahdurah tentang tata tersebut penduduk Hijaz. Jadi inilah pedoman yang digunakan oleh orang Indonesia saat ini, ya, yang diriwayatkan ini. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan. Jadi takbir Allahu Akbar 4 kali, syahadat juga 2 kali, terus hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, 2 kali. Kecuali iqamah itu ganjil. Akbar syahadu alla ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah, ganjil satu-satu, kecuali qad qamatis shalah itu diulang 2 kali. Jadi ini ada memang masing-masing wilayah berbeda. Tapi sekarang kayaknya banyak yang menggunakan ini, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam membahas hadis ini, yang diriwayatkan oleh Anas. Hukum adzan. Para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya adzan, apakah fardu atau sunnah muakkad. Ya, fardu atau sunnah muakkad. Jika fardu, apakah adzan termasuk fardu ain atau fardu kifayah?
Kata Imam Malik dalam salah satu versi pendapatnya, sesungguhnya adzan wajib dikumandangkan di masjid-masjid yang digunakan buat sholat berjamaah. Ini menurut Imam Malik. Jadi adzan wajib dikumandangkan di masjid-masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah. Sedangkan menurut versi pendapatnya yang lain, hukum adzan itu sunnah muakkad. Tetapi ia berpendapat adzan dianggap tidak fardu atau sunnah bagi orang yang sholat sendirian. Nah, sholat sendirian ya tidak disunahkan adzan atau tidak difardukan adzan. Sementara menurut sebagian ulama dari kalangan mazhab Zahiri, adzan hukumnya fardu ain. Ini ulama Zahiri mengatakan, adzan walaupun sholatnya itu sendiri. Menurut sebagian yang lain, hukum adzan fardu atau atas sholat jamaah, baik yang dilakukan ketika sedang dalam perjalanan maupun bukan. Ya, mungkin seorang musafir mau sholat, ya tetap melakukan adzan. Ini hukum pendapat yang lain. Dan menurut sebagian yang lain, adzan tetap fardu dalam sholat yang dilakukan dalam perjalanan. Walaupun dalam perjalanan tetap melakukan adzan dulu. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwa adzan hukumnya sunnah untuk sholat yang dilakukan sendirian maupun berjamaah. Ya, kalau Imam Syafi'i dan Imam Hanifah hanya sunnah adzan itu. Bahkan untuk sholat yang dilakukan secara berjamaah sekalipun, adzan lebih ditekankan. Jadi ya namanya tidak wajib, boleh ditinggalkan. Nah, tapi nanti dalam iqamah ada lebih. Kata Abu Umar, para ulama ahli fikih sepakat bahwa hukum adzan itu sunnah muakkad atau fardu bagi penduduk kota. Berdasarkan hadis sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a nada'a lam yughir wa idza lam yasma'hu aghara. Sesungguhnya jika mendengar adzan, Rasulullah SAW tidak cemburu, dan jika tidak mendengarnya beliau cemburu. Maksudnya orang adzan toh, nah, maksudnya orang yang tidak bepergian, orang yang di kota itu hanya tidak bepergian. Yang menyebabkan timbulnya perselisihan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini ialah beragamnya pengertian terhadap beberapa hadis yang secara lahiriah. Sebagai contoh, ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Malik bin Uwairis dan temannya, apabila kalian berdua dalam perjalanan, maka kumandangkan adzan dan iqamah. Ini kedua. Nah, ini hendaklah yang menjadi imam adalah yang lebih tua di antara kalian. Kalau bepergian berdua, ya lakukan adzan iqamah. Ini menurut Imam Malik, ya. Jadi adzan, terus yang lebih tua menjadi imam. Demikian pula dengan hadis yang menyatakan bahwa adzan selalu dikumandangkan ketika Rasulullah sedang bersama jamaah. Ya. Adzan. Bagi ulama-ulama yang mengartikan hadis tersebut sebagai fardu secara mutlak, mereka mengatakan bahwa hukumnya adzan adalah fardu atas sholat yang dilakukan sendiri atau secara berjamaah. Ya, sholat sendiri ya pakai adzan. Jamaah juga adzan. Pendapat inilah yang dikutip oleh Ibnu Al-Mughlis dari Daud Al-Zahiri. Dan bagi ulama-ulama yang mengartikan hadis tersebut sebagai seruan untuk sholat berjamaah, mereka mengatakan bahwa hukumnya adzan sunnah di dalam masjid atau fardu di tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk berkumpul bagi orang banyak. Yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat dalam masalah ini ialah apakah fungsi adzan itu sebagai seruan untuk sholat secara khusus
atau hanya mengundang orang untuk berkumpul. Jadi fungsi adzan itu sebenarnya apa? Seruan untuk adzan atau mengundang orang untuk sholat, untuk berjamaah. Gitu. Nah, ya di sini apa? Untuk mengundang atau seruan untuk sholat. Ya, mengundang adzan. Dalam kata yang lain itu munadi, mengundang ya, munadi. Waktu adzan, perihal waktunya adzan, ulama-ulama ahli fikih sepakat bahwa adzan dilarang sebelum masuk waktunya sholat, kecuali untuk sholat subuh. Dan ini pun terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat boleh mengumandangkan adzan untuk sholat subuh sebelum terbit fajar. Sedangkan Imam Abu Hanifah melarangnya. Sebagian ulama yang ada yang mengatakan jika sebelum fajar dikumandangkan adzan untuk sholat subuh, maka itu adalah adzan sesudah fajar. Jadi pengertian fajar itu sendiri kan ada fajar shadiq dan ada fajar kadzib. Ya, kalau masih belum terjadi remang-remang, masih gelap, ya takutnya orang azan sebelum waktunya, nanti orang sholat dulu padahal belum boleh sholat wajib tersebut. Akhirnya apa? Ya dia akhirnya tidak melakukan sholat subuh, ya gitu, karena dia merasa sudah melakukan sholat subuh. Namun di Mekah sana itu ada kebiasaan 1 jam sebelum subuh itu memang ada adzan, ya ada kebiasaan seperti itu. Nah ini maksudnya sholat apa? Ya kumandang adzan menjelang subuh. Itu memang biasa setiap hari itu dikumandangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Abu Muhammad bin Hazim, untuk sholat subuh adzan harus dikumandangkan sebelum masuknya waktu. Jika dikumandangkan sebelum waktunya juga boleh, dengan catatan antara kedua adzan hanya terpaut waktu yang relatif hanya sebentar, yakni kira-kira untuk pergantian muadzin yang pertama dengan muadzin yang kedua. Muadzin itu orang yang adzan, itu waktunya berarti sebentar. Yang menyebabkan timbulnya perbedaan ini ialah adanya 2 hadis yang terkesan saling bertentangan. Pertama, hadis sahih yang cukup terkenal, yakni sabda Rasulullah SAW, "Inna Bilalan yunadi bilailin fakulu washrobu ata yunadiya ibnu Ummi Maktum." Sesungguhnya Bilal menyeru adzan pada malam hari, oleh karena itu makan dan minumlah sampai Ibnu Maktum menyerukan adzan. Dulu di Madinah Bilal juga muadzin, Ummu Maktum juga adzan menggantikan Bilal terkadang. Ya, ini terjadi saat bulan Ramadan. Silakan makan, silakan minum, kulu wasrobu, sampai nanti mendengar suara adzan. Kaitannya imsak itu seperti apa? Itu kan kaitannya adzan ini. Jadi kan sebenarnya sahur waktunya sampai kapan? Ya sampai adzan subuh, kayak gitu. Kalau sudah adzan, ya sudah harus berhenti, tidak boleh dilanjutkan, nanti malah batal puasanya. Ibnu Ummi Maktum adalah seorang tunanetra yang hanya akan mengumandangkan adzan setelah ia diberitahu, dikasih tahu, ini waktu subuh adzan. Kamu telah memasuki waktu subuh, waktu pagi. Kamu telah memasuki waktu pagi. Setelah itu baru dikumandangkan adzan. Karena nggak bisa lihat ini. Kalau sekarang ada jamnya yang bunyi adzan atau keng setelah masuk gitu. Dan kalau kemarin dulu enggak, baru diberitahu baru adzan.
Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna Bilalan adzana qabla tulu'il fajri fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaji'a bainati ala innal adzan qad nama. Sesungguhnya Bilal pernah memandangkan adzan sebelum fajar, lalu Nabi menyuruh ia untuk mengulanginya. Beliau bersabda, ingat, sesungguhnya seorang hamba sedang tidur, wis do turu ke adzan, ra krungu baleni neh. Jadi memang dari dua hadis ini muncul perbedaan, apakah adzan fajar ini boleh dilakukan sebelum fajar atau hanya boleh setelah fajar. Nah ini hadis yang dijadikan pegangan oleh para ulama Hijaz lebih kuat, sedangkan hadis yang dibuat pegangan oleh ulama Kufah dan dikeluarkan oleh Abu Dawud dianggap sahih oleh para ulama ahli hadis. Menanggapi kedua hadis tadi, maka para ulama terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang menggunakan pendekatan jam'u atau mengkompromikan kedua hadis tersebut, dan ada yang menggunakan pendekatan tarjih atau lebih mengunggulkan salah satu di antara keduanya. Jadi ada yang mengatakan dikompromikan, ada yang mengatakan yang lebih kuat riwayatnya seperti apa. Para ulama Hijaz yang menggunakan pendekatan kedua tadi mengatakan hadis Bilal lebih kuat dan harus dijadikan sebagai rujukan. Dan para ulama Hijaz yang menggunakan pendekatan pertama juga mengatakan mungkin adzan yang diserukan oleh Bilal tersebut terjadi pada saat yang masih diragukan apakah fajar sudah terbit atau belum, mengingat penglihatannya yang lemah. Sedangkan adzan yang diserukan oleh Ummi Maktum terjadi pada saat yang diyakini bahwa fajar benar-benar sudah terbit. Hal ini berdasarkan riwayat Aisyah. Sesungguhnya ia berkata, jarak antara kedua adzan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum hanya kira-kira di sini turun dan di situ naik untuk adzan. Jadi kalau adzan dulu kan tidak pakai speaker, tidak pakai mic, ya naik di suatu tempat yang tinggi. Ya, jadi gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara ulama-ulama yang mengompromikan keduanya dalam arti adzan tersebut dikumandangkan sebelum dan sesudah fajar. Mereka berpegang pada lahiriah hadis tentang adzan khusus dalam sholat subuh. Sebab pada zaman Nabi terdapat dua orang muadzin untuk sholat subuh, yakni Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Syarat-syarat adzan. Syarat adzan. Pada bagian ini terdapat 8 masalah. Pertama, apakah termasuk syarat adzan atau tidak bahwa orang yang mengumandangkan adzan sekaligus juga harus yang mengumandangkan iqamat. Kedua, apakah termasuk syarat adzan atau tidak bahwa muadzin tidak boleh berbicara di tengah-tengah adzan. Ketiga, apakah termasuk syarat adzan atau tidak seorang muadzin dalam keadaan suci. Keempat, apakah termasuk syarat adzan atau tidak seorang muadzin dalam posisi menghadap kiblat. Kelima, apakah termasuk syarat adzan atau bukan seorang muadzin dalam posisi berdiri. Keenam, apakah makruh atau tidak adzan orang yang berkendaraan. Ketujuh, apakah termasuk adzan atau tidak seorang muadzin harus sudah balik. Apakah boleh anak kecil. Dan kedelapan, apakah termasuk syarat adzan atau tidak seorang muadzin tidak boleh menerima upah. Nah ini dibahas. Pertama, perihal pendapat para ulama dalam kasus dua orang, ya, tentang apakah menjadi syarat atau bukan orang yang memandangkan adzan sekaligus juga harus memandangkan qomat, ya. Yaitu satu mengumandangkan adzan dan satunya lagi mengumandangkan iqamat. Mayoritas ulama Ansor memperbolehkannya. Namun
ada sebagian ulama yang melarangnya. Penyebab timbulnya perbedaan pendapat tersebut ialah adanya dua hadis yang saling bertentangan. Pertama, hadis As-Sodai, ia bercerita, aku menemui Rasulullah SAW ketika waktu subuh sudah tiba. Beliau menyuruh aku untuk mengumandangkan azan. Kemudian beliau berdiri untuk sholat. Tiba-tiba muncul Bilal untuk mengumandangkan iqamah. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya temanmu Soda'ah tadi yang mengumandangkan azan, dan siapa yang azan maka ia yang iqamah. Nah, ini hadisnya. Siapa yang azan, siapa yang iqamah. Ibaratnya azan itu menanam, iqamah itu memanen. Kedua, riwayat hadis yang mengatakan sesungguhnya ketika Rasul Abdullah bin Zaid selesai menceritakan pengalaman mimpinya kepada Rasulullah, beliau lalu menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Selanjutnya beliau menyuruh Abdullah bin Zaid untuk mengumandangkan iqamah. Ya, ini pernah Rasulullah juga menyuruh azan seseorang, kemudian menyuruh orang lain untuk iqamah. Ulama-ulama yang menggunakan pendekatan nasakh mengatakan bahwa hadis Abdullah bin Zaid keluar lebih dahulu dan hadis As-Sodai keluar belakangan. Jadi nasakh itu sesuatu yang dihapus, ya. Diganti yang benar adalah hadis yang diriwayatkan oleh As-Sodai tadi, karena yang keluar terakhir. Sedangkan ulama-ulama yang menggunakan pendekatan tarjih tadi atau mengunggulkan mengatakan bahwa hadis Abdullah bin Zaid lebih kuat karena hadis As-Sodai diriwayatkan secara tunggal oleh Abdullah bin Ziyad al-Afriqi, orang Afrika. Sehingga menurut mereka hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini kesannya terjadi perbedaan. Satu, yang pertama, orang yang adzan ya harus iqamah. Hadis yang kedua, orang yang adzan boleh iqamahnya oleh orang lain. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Hadisnya ono kabeh. Nanti Pak yang adzan dan Pak Marno, Pak Mariono, Bang Marino dikiri lama, makanya nggak ada yang komat karena nunggu menggunakan hadis yang tadi. Yang ada dia harus iqamah. Nah, ini repot. Ya, yang siapa yang sempat, ya akhirnya sudah selesai semua sholat sunnahnya, ya berdiri kita menggunakan iqamah. Kedua, apakah termasuk syarat adzan atau tidak bahwa muadzin tidak boleh berbicara di tengah-tengah adzan? Apakah termasuk syarat adzan atau tidak seorang muadzin dalam keadaan suci? Apakah seorang muadzin syarat adzan atau tidak seorang muadzin dalam posisi menghadap kiblat? Berdiri atau bukan termasuk syarat atau bukan? Ya, boleh balik atau tidak? Ulama-ulama yang melarang hal ini mereka mengkiaskannya dengan sholat. Mengenai sumber perbedaan dalam syarat-syarat lainnya ialah pengkiasan syarat-syarat yang dimaksud dengan syarat sholat. Para ulama yang mengkiaskan syarat-syarat tersebut dengan sholat, mereka mewajibkan syarat-syarat yang ada dalam sholat tersebut bagi begitu pula sebaliknya. Jadi syarat sholatnya apa aja? Yaitu diterapkan sebagai syarat sholat, sebagai syarat adzan. Ada yang mengatakan seperti itu. Kata Abu Umar bin Abdul Bar, kami meriwayatkan dari Abu Wa'il bin Hajar, ia berkata adalah hak dan anjuran yang sangat ditekankan bahwa orang yang mengumandangkan adzan sekaligus ia juga mengumandangkan iqamah. Dan dalam mengumandangkan adzan ia harus dalam keadaan suci. Lupa itu ya harus suci karena ya panggilan. Ada orang yang adzan berarti wudu, ya berarti tidak sesuai dengan perintah.
Kata Abu Umar lebih lanjut, Abu Wa'il bin Hajar adalah salah seorang sahabat dan ucapannya merupakan sunnah yang masuk dalam musnad yang lebih utama daripada qiyas. Kata Al-Qadhi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang boleh mengumandangkan azan hanya orang yang sudah berwudu. Ya. Orang yang mengumandangkan azan adalah orang yang sudah berwudu. Apakah termasuk syarat azan atau tidak seorang muadzin tidak menerima upah? Yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang upah azan adalah karena mereka berbeda pendapat dalam menilai sahih tidaknya hadis yang menerangkan hal ini, yakni hadis Utsman bin Abdul As bahwa ia berkata, sesungguhnya di antara pesan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah kepadaku ialah supaya aku mengangkat seorang muadzin yang tidak meminta upah atas adanya. Nah ini, lho Pak, muadzin kira orang sing tidak bukan adanya tapi resik-resiknya. Jadi tadi syarat berarti anak kecil boleh nggak adzan? Nah, anak kecil adzan boleh nggak? Karena tadi yang diserukan, yang diutamakan ada seorang yang syarat sholat itu apa? Nah, gitu. Apakah anak kecil sudah memenuhi syarat sholat? Nah, apakah dia sudah balik? Apakah sudah bersuci, berwudu? Nah ini yang menjadi pedoman. Karena di tengah masyarakat kan banyak yang adzan ya anak kecil, juga anak kecil. Karena sing tua ora teko-teko. Akhirnya yang anak kecil yang salah. Nah ini biasanya yang terjadi di tengah masyarakat. Saya tidak bicara ya di sini ya, di luar sana juga seperti itu. Suara-suara anak kecil itu. Apakah anak itu sudah balik atau belum? Nah ini. Nah, lalu ketika ada anak kecil yang adzan, iqamah, bagaimana Pak? Nah, apakah itu sudah memenuhi syarat sebagai sholat jamaah? Loh, orang adzan, qomat itu saja bukan masuk pada syarat sholat berjamaah. Jadi yes adzan ben cancileke mempunyai mental, ya tidak apa-apa, tidak usah disia-sia. Wih anak kecil udah beli adzan, anak kecil udah beli koma. Yo kalau mau silakan, kayak gitu biar latihan. Yo sing tua ora gelem adzan, ora gelem koma. Ya nek ana cah cilik ora apa-apa. Nek ra ana ya wong tua sing apik suarane, karena sebenarnya adzan itu disunahkan dengan suara yang bagus ya, karena maaf ini di luar sana ada orang mengatakan Pak, muadzinnya apa pakai tahkim sebelum adzan pakai tahkim terus adzannya terus tapi suaranya itu loh Pak ning kuping ora enak ning ati marake bededeg. Ya Allah sampai segitunya. Bagi loke sesuk muadzin rakun tahkim rakun azan. Itu terjadi saat ini. Ya. Akhirnya masjidnya orang sing ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada itu. Sekarang kan tidak dengar. Kalau pajar itu kan itu diingatkan. Ada yang mengingatkan. Ya ini permasalahan ya. Harusnya tidak segitunya. Yang suaranya bagus ya maju. Nah, suaranya bagus ragil maju akhirnya suara yang kurang bagus ini maju. Jadi diingatkan mampu saya kira ono sing ada. Yang kelima yang diucapkan oleh orang yang mendengar adzan.
para ulama berselisih pendapat tentang apa yang harus diucapkan oleh orang yang mendengar azan. Sebagian mereka berpendapat ia harus mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kalimat demi kalimat sampai akhir suara seruan azan. Sebagian mereka juga ada yang berpendapat ia harus mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Khusus untuk ucapan tersebut ia menjawab dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Penyebab perbedaan pendapat tersebut karena adanya pertentangan antara beberapa hadis. Disebutkan dalam riwayat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza sami'tumul mu'adzinu faqulu bislama yaqulu. Apabila kalian mendengar seruan muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang ia ucapkan. Ya, ditirukan. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang bersumber dari Umar bin Al-Khattab serta hadis yang bersumber dari Muawiyah bahwa orang yang mendengar seruan azan hayya 'alal falah maka ia menjawab dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ulama-ulama yang cenderung menggunakan pendekatan tarjih mereka berpegang pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang bersifat umum, dan ulama-ulama yang menetapkan ketentuan umum atas ketentuan khusus mereka mengkompromikan kedua hadis. Inilah metode yang digunakan oleh Malik bin Anas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang azan ini, ya, azan ini itu ya kita ambil tengah-tengah, termasuk sunnah muakkadah ketika digunakan untuk sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri ya enggak perlu. Sholat dewe, azan itu kan artinya panggilan, azan itu kan artinya seruan. Loh, Pak, aku sholat dewe karena pengen ngundang jamaah. Betul, itu kalau kita di masjid di musola. Tapi kita di rumah pengen sholat karena sudah terlambat waktunya, pengen sholat sendiri di rumah, azan. Nah, ini kan mana ini? Sholat parok sholat jamaah ini masjid ora musola, golek kanca. Nah, ya nek ning omah kita ngajak istri kita, ngajak anak kita untuk sholat jamaah, tidak perlu azan. Ya, gitu. Ini untuk iqamah agak banyak, jadi nanti dibahas di pertemuan yang akan datang, karena ini saya tak cukupkan sekian dulu kajian pagi hari ini. Saya ingin menyiapkan untuk acara sholawat di Santren Lansia. Mudah-mudahan perlu dialog ini, tidak usah gede. Nanti di dialognya pas acara kita bahas tentang iqamah, ya, bahwa kan masih bergandengan iqamah dan sholat, karena Rasulullah pernah menyampaikan adzanain. Jadi azan loro, azan dua azan itu maksudnya adalah azan dan iqamah. Doa termasuk waktu mustajab, waktu yang sangat diijabah adalah doa di antara dua azan, yakni azan dan iqamah. Ini maksudnya seperti itu. Jadi untuk sesi tanya jawab kita buka untuk pertemuan yang akan datang. Demikian. Mohon maaf mungkin kalau penyampaian kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.